Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pidato. Kalian sudah tahu belum apa itu pidato? Jika belum, marilah kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Yang pertama, pengertian. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Berpidato merupakan salah satu kemampuan berbahasa lisan. Orang yang melakukan pidato disebut orator, sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut audiens. Selanjutnya, yaitu tujuan dalam berpidato. Pidato memiliki 3 tujuan. Yang pertama, yaitu informatif. Pidato informatif berarti pidato tersebut bertujuan untuk menginformasikan sesuatu yang baru kepada pendengar mengenai hal yang belum ia ketahui. Yang kedua, yaitu persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pendengar agar dapat melakukan apa yang pembicara inginkan. Yang ketiga, yaitu rekreatif. Pidato rekreatif berfungsi untuk menyenangkan orang. Dalam berpidato terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu impromptu. Metode impromptu dilakukan secara spontan tanpa menghafalkan teks terlebih dahulu. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional di bidangnya. Contohnya, pidato yang dilakukan oleh para motivator. Yang kedua yaitu metode memoriter. Metode memoriter dilakukan dengan menghafalkan teks terlebih dahulu sebelum maju berpidato. Kelebihan dari pidato ini adalah pidatonya lancar, akan tetapi kekurangannya pidato bisa kacau apabila tidak benar-benar hafal. Yang ketiga yaitu metode manuskrip. Metode manuskrip dilakukan dengan membaca teks pada saat berpidato. Pidato ini biasanya dilakukan pada saat acara kenegaraan ataupun pidato laporan. Yang keempat adalah metode ekstempora. Metode ini dilakukan dengan mencatat kerangka pidato sebelum berpidato dan menjelaskannya ketika sedang berpidato. Pidato memiliki 3 struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, dan tujuan pidato. Kemudian isi pidato berisi permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Terakhir yaitu penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Adapun langkah menyusun teks pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun teks pidato adalah dengan menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato ini menentukan bagaimana pembawaan kita pada saat berpidato nanti. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan bisa dilakukan dengan membaca buku atau mencari referensi dari internet. Selanjutnya, yaitu menyusun kerangka pidato. Dan langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang utuh dengan kalimat-kalimat yang menarik. Setelah mendengarkan penjelasan materi mengenai pidato, saya akan memberikan contoh berpidato dengan judul Cintai Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Marilah disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati para dosen, staf, dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Izinkan saya, Anissa Fatati Rahma, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menyampaikan pidato singkat dengan judul Cintai Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kutipan pidato Insinyur Soekarno.
Aku ingin Indonesia dikenal orang. Aku ingin memperlihatkan kepada dunia bagaimana rupa orang Indonesia. Bagaimana kita dapat menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia apabila kita sendiri tidak cinta dan menggunakan bahasa Indonesia? Karena sejatinya bahasa adalah identitas bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan melalui gerakan nasional karena bahasa Indonesia sendiri telah mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mampu menyatukan seluruh agama, adat istiadat, suku, budaya, sebagaimana fungsi bahasa Indonesia sendiri, yaitu bahasa persatuan. Selain itu, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme tidak hanya diukur melalui perang dengan senjata, akan tetapi nasionalisme dapat diukur dengan sejauh mana peran kita dalam menjaga eksistensi penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti melarang penggunaan bahasa asing. Mencintai bahasa Indonesia berarti mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah penggunaan yang benar. Saya akan memberikan 4 alasan mengapa kita harus mencintai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa yang paling sopan dan mulia di kawasan timur. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Mengapa saya sebut mudah? Karena bahasa Indonesia sendiri tidak mengenal adanya tingkatan kata atau kalimat. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Di dalam bahasa Indonesia terdapat ribuan kosakata yang berasal dari bahasa asing. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipelajari. Hal itu terbukti dengan banyaknya universitas di luar negeri yang memiliki program studi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia bukan soal keren atau gaul. Menggunakan bahasa Indonesia adalah soal mencintai bahasa kita sendiri, bahasa nasional, bahasa Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan. Jalan-jalan ke kota Jogja, tidak lupa mampir ke pasar. Cintai bahasa Indonesia, gunakanlah dengan baik dan benar. Akhir kata, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.